Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Dina Fatmawati bersama rekan saya Afni Vena Maisela, Anugrah Perdana, Denis Yunaini, dan Dea Fitri Jayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan kurikulum. Untuk materi pertama yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Next. Pengembangan kurikulum dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan kurikulum yang digunakan sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran di dalam lembaga pendidikan dan nantinya akan bermuara pada tercapaian tujuan pendidikan. Menurut pendapat Suparlan tahun 2011, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum beserta proses kegiatan di dalamnya yang dilakukan oleh pengembang kurikulum. Dari kurikulum yang dikembangkan tersebut, nantinya dapat menjadi bahan ajar serta acuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari pendapat Suparlan tersebut, disempurnakan lagi oleh Sukma Dinata pada tahun 2011 yang berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat landasan, isi, serta pedoman pelaksanaan. Sehingga pengembangan kurikulum tersebut dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan di dalam perkembangan masyarakat. Selain itu, pengertian pengembangan kurikulum juga didefinisikan oleh Audrey Nichols dan Howard Nichols sebagaimana dikutip oleh Hamalik tahun 2010 bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan mengenai kesempatan-kesempatan belajar yang bertujuan untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan serta dapat menilai perubahan yang terjadi di dalam diri peserta didik. Berdasarkan pengertian di atas atau berdasarkan 3 pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum yang bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, sehingga kurikulum yang dirancang tersebut dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan tantangan dalam perkembangan masyarakat serta tujuan pendidikan dapat terlaksana secara maksimal. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Tujuan pengembangan kurikulum. Terdapat 4 tujuan pengembangan kurikulum, yaitu mengkonstruksi kurikulum sebelumnya, menginovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan juga mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi. Hal tersebut berdasarkan atas tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan dan sejalan dengan visi misi pendidikan nasional. Menurut Nana Syaudi Sukma Dinata, prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Berdasarkan prinsip umum terbagi menjadi 5, yaitu ada relevansi keluar kurikulum, dan juga relevansi ke dalam kurikulum. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian. Yang ketiga yaitu kontinuitas atau ketersinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lainnya. Yang keempat adalah praktis, yaitu kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis atau prinsip efisien. Dan yang terakhir ada efektivitas atau keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian ada prinsip khusus. Prinsip khusus yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan yang mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum.
prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran yang tepat, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menurut Wina Sanjaya, antara lain peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, intelektual, sikap dan moral, serta keterampilan. Penguatan integritas nasional, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan kecakapan hidup, pilar pendidikan, komprehensif dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir ada diversifikasi kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis yaitu sebagai berikut. A. Bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. B. Metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inkuiri. C. Materi atau ide-ide diberikan oleh guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai dengan proses sebagai berikut. Konsep utama disusun secara sistematis, kemudian dikaji, selanjutnya dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari cara pemecahannya. Kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama dan interaksi yang terjadi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar lainnya. Ciri-ciri desain kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebagai berikut. A. Bertujuan utama menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. B. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. C. Pola-pola organisasi kurikulum ini disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros merupakan masalah yang menjadi tema utama. Ketiga, kurikulum teknologis. Sejak dulu pendidikan telah menggunakan teknologi, seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, banyak alat atau tool seperti audio, video, overhead projector, film slide, dan motion slide, serta banyak alat-alat lainnya. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, dibagi menjadi software dan hardware. Ciri-ciri kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan atau kurikulum teknologis yaitu A. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. B. Metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penegasan tujuan kepada siswa. 2. Pelaksanaan pengajaran. 3. Pengetahuan tentang hasil. 4. Organisasi dan ajar. 5. Evaluasi. Untuk selanjutnya ada pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dengan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain.
Yang kedua, hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Next. Adapun prosedur pengembangan kurikulum, tahap pertama yaitu studi kelayakan dan kebutuhan. Tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Tahap ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Yang tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Yang ketujuh adalah pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Dari ketujuh tahapan ini ada beberapa tahapan yang memiliki kelemahan. Yang pertama, tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pelaksanaan uji cobanya tidak merata pada seluruh sekolah yang lokasinya sulit dijangkau, memerlukan biaya yang sangat banyak dan juga keterbatasan tenaga kerja yang keterbatasan fasilitas. Tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya kadangkala tidak sesuai antara teori dan praktek di lapangan. Contohnya saja, dalam pelaksanaan RPP dimungkinkan dalam penyampaian materi atau pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Hal ini bisa disebabkan karena faktor waktu, guru, siswa maupun lingkungan, dan kebanyakan guru membuat RPP itu hanya sekedar formalitas untuk melunasi kewajibannya sebagai guru yang akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan tunjangan. Selanjutnya tahap ke-7, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Kebanyakan pengembangan kurikulum setelah mengevaluasi kurikulum tidak merevisi kurikulum tersebut, melainkan membuat kurikulum yang baru. Hal ini yang membuat kurikulum itu tidak semakin baik, melainkan menimbulkan permasalahan baru. Next. Kesimpulannya, kurikulum pada dasarnya merupakan pedoman berupa seperangkat rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Dalam merancang kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah prinsip-prinsip kurikulum, serta penggunaan macam-macam model pengembangan kurikulum, beserta prosedurnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi dan peserta didik, serta kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.